Di tengah hiruk-pikuk kota besar seperti Jakarta, ternyata masih ada kawasan alam yang menyimpan ketenangan serta perlindungan, yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove yang tumbuh di pesisir kota ini dikenal sebagai penjaga alami dari abrasi dan tempat hidup berbagai satwa. Akar-akar pohonnya yang besar dan saling bertaut menciptakan lorong-lorong alami di atas air, membuat kawasan ini terlihat rimbun dan sedikit sulit ditembus. Namun, di balik fungsinya sebagai penjaga alam, hutan mangrove di Jakarta ini juga menyimpan banyak cerita misteri yang beredar di kalangan warga sekitar. Mulai dari kisah kerajaan gaib serta penunggu yang meminta tumbal, hingga penampakan sosok hitam yang konon sering terlihat di jalur-jalur sepi di tengah hutan mangrove tersebut. Ini merupakan kawasan hutan mangrove yang terletak di sisi utara kota Jakarta. Dahulu, kawasan ini hanya tambak ikan dan rawa biasa. Namun, pada tahun 2009 diubah menjadi kawasan hutan mangrove. Warga sekitar percaya bahwa tempat ini menyimpan kisah-kisah misteri. Konon, ada penunggu yang sering meminta tumbal di kawasan hutan mangrove ini. Ikuti penelusuran kami hanya di Untold Story Experiment. Di hutan mangrove ini, hampir di setiap sisinya mempunyai cerita yang membuat banyak orang merinding saat melintas. Tempat di mana saya berdiri saat ini dipercaya menjadi lokasi di mana sosok siluman buaya putih sering memunculkan dirinya. Sosok siluman ini dipercaya adalah penunggu dari kawasan hutan ini dan menjadi salah satu penyebab hilangnya pengunjung di hutan ini. Kawasan hutan mangrove ini terbagi ke dalam beberapa wilayah yang masing-masing memiliki cerita misterinya tersendiri. Untuk mengetahui lebih dalam berbagai kisah misteri yang beredar di kawasan hutan mangrove ini, sosok Pak Dedi menjadi salah satu orang yang mengetahui banyak cerita di tempat ini. Pak, setahu saya di kawasan hutan mangrove ini banyak kisah-kisah misteri ya, Pak? Oh ya, ada gitu. Paling pojok sebelah sana itu ada kisah dari senior saya dan saya membuktikannya sendiri. Itu ada pengantin baru, dia kecebur situ sampai kelelep. Entah kisahnya seperti apa gitu kan. Bisa katanya sih, kata orang tuanya disuruh bantuin suaminya angkat itu ikan hasil tambak, cuman kepleset ditolongin sama istrinya. Istrinya pun ikut di situ ceritanya. Oh, sampai sekarang belum ketemu nih, Pak, sampai sekarang belum ketemu mereka? Dan kisahnya si pengantin perempuan itu dia punya kegiatan sehari-hari rajin menyapu. Sampai sekarang pun jembatan itu walaupun ada pohon-pohon, ada daun kering, itu daerah jembatan selalu bersih, nggak ada daun-daun yang jatuh. Pak, selain cerita itu, apakah ada cerita atau kisah misteri lainnya di hutan mangrove ini? Oh ada, di sebelah utara sebelah sana ada kisah kayak penunggu kakek-kakek atau sosok perempuan berbaju merah gitu. Di situ di dekat perempatan. Situ. Dia biasa suka lalu lalang tuh kakek-kakek, tapi yang dominasinya situ lebih yang ke perempuan gitu ya. Pak, boleh kita kunjungi tempatnya? Boleh, silakan. Ya, kita ke sana. Sebagai penjaga yang sudah lama bertugas di kawasan hutan mangrove, Pak Dedi mengaku sering mendengar berbagai peristiwa aneh yang pernah terjadi di dalam hutan tersebut. Yang tadi saya bilang kan ada penampakan sosok kakek-kakek sama sosok perempuan yang berbaju merah itu. Nah ini tempatnya, lokasinya yang di sering sini ya, penampakan. Pak? Yang sebelah kiri ini kakek-kakek, biasanya menampakkan dirinya di sini. Sama yang lebih dominan di sini perempuan yang pakai baju merah itu, dia menampakkan di sini. Nah, penampakannya dia kalau misalkan ada sesuatu yang niat jahat di hutan ini, dia menampakkan dirinya, artinya jangan ada niat mengganggu di hutan ini gitu. Sama-sama menjaga aja, kalau dia seperti itu dia dominannya. Dua sosok penunggu yang diyakini sebagai penjaga, yaitu sosok wanita dan seorang kakek-kakek tua, dipercaya menjaga kawasan hutan agar tidak sembarangan dimasuki orang. Ada yang mengatakan sosok itu hanya berdiri diam, memperhatikan dari kejauhan, lalu menghilang begitu saja. Di sisi lain ada bagian yang tak kalah misterius, tepatnya di sekitar dermaga hutan mangrove.
Di area itu konon pernah terlihat penampakan anak-anak kecil yang seperti sedang bermain di pinggir air dan hutan. Pak, saya jadi lebih penasaran nih tentang tempat ini. Apakah ada lokasi misteri lainnya? Oh ada, di belakang sana dekat laut lepas. Situ ada anak kecil sama pengunjung yang tenggelam di situ gitu. Seakan-akan minta tumbal gitu. Tapi emang di situ kejadian di belakang. Di area dermaga yang berada di kawasan hutan mangrove ini, memang dari dahulu tersimpan cerita yang cukup membuat warga sekitar merinding. Anehnya di sekitar dermaga tersebut beberapa kali ditemukan jenazah mengapung di permukaan air, membuat banyak orang percaya bahwa kawasan itu seolah menyimpan misteri kelam. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan anggapan bahwa tempat tersebut seperti meminta tumbal. Ini ada bagian dari sebagian hutan mangrove. Ada lagi wilayah hutan mangrove yang lebih banyak cerita tentang misteri-misteri itu di daerah hutan mangrove wilayah utara sebelah sana gitu. Ini bagian dari hutan mangrove. Nah, bagian dari sini ada lagi yang lebih dahsyat lagi ceritanya di daerah hutan mangrove utara gitu. Kita boleh ke situ, Pak? Boleh, ayo saya anterin ke sana. Di bagian utara kawasan hutan mangrove ini tersimpan cerita yang tak kalah misterius dibandingkan wilayah lainnya. Area ini bahkan dikenal memiliki lebih banyak kisah aneh yang konon masih saling berkaitan dengan cerita-cerita dari seluruh kawasan mangrove di sekitarnya. Letaknya yang berada tidak jauh dari pinggir jalan tol membuat tempat ini juga sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa kelam. Salah satu cerita yang cukup sering dibicarakan adalah tentang penemuan jenazah yang diduga dibuang dari pinggir tol. Peristiwa-peristiwa seperti inilah yang membuat bagian utara hutan mangrove ini dikenal memiliki aura yang lebih mencekam dan penuh misteri. Ini wilayah utara hutan mangrove yang masih ada wilayah tempat yang tadi kita sedana atau lepas. Itu masih kesinambungannya ke sini. Ini namanya daerah hutan mangrove wilayah utara. Nah, tadi saya bilang kan di sini banyak penampakan-penampakan. Nah, contohnya kan karena kita bising ini, emang di sana ada tol, aksesnya lalu lalang pinggir tol. Nah, itu kejadiannya juga sering banyak. Seakan-akan kayak minta tumbal, ada kejadian buang jenazah, entah untuk korban apa, dibuang ke wilayah hutan kami sini. Oh, di sini, gitu. Pak? Iya, betul di sini. Di sini wilayah sini. Cerita tentang tumbal di kawasan hutan mangrove ini seakan tidak pernah benar-benar berhenti. Selain di area dermaga, kejadian serupa juga terjadi di sisi kawasan hutan di bagian utara yang berada dekat dengan pinggir tol, membuat banyak orang mulai menghubungkannya dengan misteri yang menyelimuti kawasan mangrove ini. Bahkan di jalan yang tepat berada di samping hutan mangrove, cukup sering terjadi kecelakaan yang sulit dijelaskan penyebab pastinya. Terus ada lagi di wilayah belakang. Kalau ceritanya kata-kata orang dulu, yang sebelah kanan saya, paling belakang sebelah sana itu bagian dari pintu masuknya seperti kayak alam gaib lah gitu. Kan pintu masuknya tadi kita di sana ada tuh pintu masuk, tapi sebenarnya pintu masuknya bukan yang situ. Kalau untuk wilayah yang kasat mata wilayah gaibnya di belakang, di dekat pohon rebah. Gitu. Kayak portal dunia lain gitu ya, betul-betul. Jadi kayak gitu. Jadi situ ada pohon tumbang. Itu pohon tumbang yang nggak bisa boleh dipotong, nggak boleh sama sekali. Itu udah sakralnya seperti itu. Jadi ikonik wilayah mangrove utara sebelah sini. Gitu. Oh gitu. Di kawasan hutan mangrove ini beredar kisah tentang sebuah pohon yang tumbuh melintang di tengah jalan. Pohon tersebut konon sudah lama berada di sana dan hingga sekarang tidak pernah berani dipotong oleh warga sekitar. Ini dia. Oh ini. Terus ya yang tadi saya maksud ada pohon tumbang. Ya ini dia pohon tumbang yang nggak boleh dipotong. Ya udah menjadi ikonik wilayah hutan utara ini, hutan mangrove ini. Jadi ini udah ikonik, nggak boleh dipotong. Malah kita mengalahkan jalur yang seharusnya biasa tadi kita lihat sini. Jadi kita bikin peta jalur sebelah sana. Gitu. Jadi jalurnya dipotong lebih ngalah karena udah jadi ikonik. Dan ini konon ceritanya dari yang dulu-dulu ini bagian dari pintu masuk setelah di depan tadi, pintu masuk tanda kutip ya gitu. Pohon yang tumbuh melintang di kawasan hutan mangrove ini juga dianggap aneh karena tetap tumbuh sangat subur. Padahal posisinya tidak normal seperti pohon pada umumnya. Konon tempat tersebut dijaga oleh salah satu penunggu utama kawasan mangrove. Sosoknya
konon digambarkan sebagai makhluk hitam yang